Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Telah resmi diumumkan bahwa Joan Mir bergabung dengan tim Repsol Honda dan memiliki kontrak 2 tahun, yakni hingga akhir tahun 2024. Diketahui Honda menawarkan harga kontrak yang diajukan oleh Joan Mir sebesar $6 juta per tahun atau hampir 90 miliar seperti yang diberikan Suzuki kepadanya. Kesepakatan terjadi dengan nilai kontrak yang diberikan Honda kepada Joan Mir sebesar 3,5 hingga 4,5 juta dolar atau 51 sampai 66 miliar rupiah per tahun. Sedangkan Pol Espargaro sendiri dikontrak Honda dengan angka 3,5 juta dolar per tahun. Saya sangat bersemangat untuk mengumumkan secara resmi bahwa saya akan bergabung dengan tim Repsol Honda tahun depan. Terima kasih kepada HRC karena telah mempercayai saya dan memberikan saya kesempatan membela warna historis ini yang penuh dengan sejarah dan gelar juara dunia. Kami akan memanfaatkan semua pengalaman saya yang terakumulasi selama bertahun-tahun di MotoGP bersama Suzuki untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada proyek ini dan berjuang bersama menjadi juara dunia lagi, tulis Joan Mir dalam pernyataan yang diunggahnya melalui Instagram. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean. Luci Venea Bastianini di Gresini Racing Alberto Giribola meyakini bahwa Bastianini tidak akan mengganggu posisi Francisco Bagnaia pada MotoGP musim depan. Target kami bukanlah untuk mengganggu orang lain. Target kami hanya untuk memenangi kejuaraan. Itu selalu tergantung pada apa yang dipikirkan pembalap lain tentang Enea. Kami akan mencoba yang terbaik, dan kemudian jika itu menjadi masalah bagi Pecco, ya, Pecco akan menanganinya. Saya kira dia punya tim yang bagus, pikiran yang baik. Bos Testri KTM Hervé Bongkaral senang dengan tantangan baru bersama Gas-Gas. Ia pun tak sabar bekerja sama dengan Pol Espargaro di MotoGP 2023. Kami menjalani tahun-tahun bersama. Kami selalu mengatakan bahwa Pol adalah petarung sejati. Pol menjadi figur kunci dalam program KTM MotoGP. Saya senang bahwa dia kembali ke keluarga. Kami tak sabar lagi bekerja dengannya, dan saya yakin dia duta yang tepat untuk merek Gas-Gas. Ini seperti dongeng. Selamat datang lagi. Direktur Motorsport KTM Pit Beirer mengatakan tak ingin mengulangi kesalahan dengan menempatkan 2 rookie dalam satu tim di MotoGP. Tujuan kami tetap melatih pembalap muda dan pastinya memenangi gelar juara dunia MotoGP. Tapi saya pikir kami harus sedikit lebih selektif dalam memilih pembalap muda kami. Motornya harus lebih mudah dikendarai agar lebih mudah bersaing di MotoGP. Kami pasti pernah membuat kesalahan di masa lalu. Kami tidak akan pernah menempatkan 2 rookie di tim yang sama lagi. Meskipun Pol Espargaro tidak akan lagi membalap untuk Honda pada tahun 2023, namun ia khawatir dengan pengembangan teknis lebih lanjut dari RC2 Honda membutuhkan lebih banyak kontak di roda belakang
Tidak hanya di grip dan akselerasi, tapi juga lebih banyak kontak saat masuk tikungan. Lebih lanjut, Paul pun menyebut bahwa RC23 terbaru tidak cocok dengan gaya balapnya. Saya tidak dapat menggunakan gaya pengereman penuh, karena roda belakang terangkat dari tanah sangat awal. Itu membuat kami sangat sulit, dan itulah mengapa kami membalap dengan buruk. Pada musim depan, Raul Fernandez akan bertandem dengan Miguel Oliveira di tim RNF Aprilia. Walaupun telah dibuang oleh KTM, Raul Fernandez mengaku baginya KTM tetap di hati. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, KTM dan saya akan berpisah di akhir musim. Saya sangat berterima kasih atas semua bantuan yang mereka berikan kepada saya, karena mereka telah menjadi bagian dari karir saya sejak Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ketika saya menjadi bagian dari keluarga ini, kami telah berbagi momen indah dan sulit di tahun-tahun ini. Tetapi di atas semuanya, saya telah belajar banyak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hati saya akan selalu oranye, karena mereka telah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Terima kasih KTM. Aprilia RNF secara resmi telah mengkonfirmasi bahwa Miguel Oliveira dan Raul Fernandez sebagai line up pembalap mereka untuk musim MotoGP 2023. Miguel telah menandatangani kontrak 1 tahun dan diperkirakan akan naik ke mesin RSGP 22 tahun ini. Sedangkan Raul Fernandez juga telah menyetujui kontrak 1 tahun. Kami sangat senang menyambut Miguel Oliveira dan Raul Fernandez ke tim MotoGP with You RNF mulai 2023. Ini bukan proses yang sederhana, tetapi bersama dengan Aprilia kami sangat jelas tentang pembalap yang kami inginkan. Mereka berdua adalah pembalap muda dengan kombinasi pengalaman yang baik. Berasal dari Miguel dan Raul yang secara pribadi saya kagumi sejak dia mengejutkan kategori Moto2 tahun lalu untuk menjadi runner-up. This man was utterly brilliant yet again. 3 successive wins. Tim Suzuki X-Star MotoGP mengumumkan bahwa Takuya Tsuda, yakni test rider Suzuki, akan menjadi wildcard di GP Jepang yang digelar pada tanggal 23 sampai 25 September mendatang. Dengan tampilnya test rider asal Jepang itu di depan penonton tuan rumah, tim ingin berterima kasih kepada semua penggemar dan konsumen atas dukungan mereka terhadap proyek selama beberapa tahun terakhir, sebelum pabrikan mengucapkan selamat tinggal pada kejuaraan dunia MotoGP di akhir musim. Takuya Tsuda telah terlibat dalam pengembangan GSX-RR sebagai test rider selama bertahun-tahun. Dia juga telah banyak berkontribusi pada kesuksesan proyek MotoGP Suzuki, termasuk kemenangan gelar 2020 kami. Saya harap sudah menikmatinya untuk balapan di depan penonton spesial di rumahnya di Jepang. Kami akan mengembalikan teknologi untuk produksi seri Suzuki di masa depan.